Setelah lama membungkam diri dan membiarkan publik bertanya-tanya, Wardatina Mawa akhirnya memecah kesunyian. Keputusan yang ia sampaikan bukan sekadar pernyataan biasa, melainkan sinyal keras yang mengguncang drama poligami yang menyeret namanya bersama Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Babak baru pun dimulai, dan kali ini arahnya jelas, perceraian di depan mata. Sebagai istri sah, Mawa tak lagi berbicara setengah hati. Ia menegaskan sikapnya tanpa ragu. Di saat Insan mengaku ingin memperbaiki keadaan dan kembali memprioritaskan dirinya, Mawa justru melakukan langkah tak terduga. Bukan membuka ruang damai, ia malah menutup rapat semua akses komunikasi. Pesan tak dibalas, panggilan tak direspons. Dinding dingin berdiri di antara keduanya. Permintaan maaf yang sempat dilontarkan Insan rupanya tak cukup meluluhkan hati Mawa. Meski Insan mengaku siap memenuhi berbagai syarat, bagi Mawa semuanya sudah terlambat. Tekadnya disebut telah bulat sejak awal. Urusan hukum ia serahkan kepada penyidik, dan untuk rumah tangga, ia memastikan proses cerai tetap berjalan. Meski begitu, Mawa tak menutup pintu maaf. Ia menyebut Tuhan Maha Pemaaf dan sebagai manusia ia pun berusaha memaafkan. Namun satu hal yang ditegaskannya, memaafkan bukan berarti kembali. Luka bisa diampuni, tapi bukan untuk diulang. Prinsip memaafkan tanpa melupakan kini menjadi sikap yang ia pegang teguh. Sementara itu, Insanul Fahmi mengaku sudah mengerahkan segalanya. Dari permintaan maaf terbuka, upaya dialog, hingga menyiapkan kejutan ulang tahun ke-26 untuk Mawa. Namun semua usaha itu seolah menghantam tembok tak kasat mata. Komunikasi tak pernah benar-benar terjalin kembali. 4 bulan berlalu tanpa kepastian. Insan mengaku merasa digantung dan kehilangan arah. Bahkan untuk menghubungi anaknya pun ia mengaku kesulitan. Di tengah kebuntuan itu, ia menyatakan telah sampai pada titik ikhlas. Jika perceraian adalah keputusan akhir, ia mengaku siap menerimanya. Gelombang konflik ini juga menyeret hubungan Insan dengan Inara Rusli. Sejak akhir 2025, keduanya dikabarkan tak lagi semesra dulu. Mereka jarang terlihat bersama. Insan bahkan disebut jarang mendampingi Inara dalam persoalan hukumnya. Dalam situasi yang memanas itu, Insan justru menyarankan Inara untuk meminta maaf kepada Mawa sebagai bentuk itikat baik. Inara dikabarkan bersedia. Namun hingga kini langkah tersebut belum benar-benar terwujud. Komunikasi di antara semua pihak disebut masih ada, tetapi tak lagi hangat. Hubungan berjalan masing-masing, seolah setiap orang sedang bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Ironisnya, semua ini terjadi saat Ramadan kian mendekat. Bulan yang identik dengan kedamaian dan saling memaafkan justru dibayangi ancaman perpisahan. Mawa tetap pada pendiriannya untuk memproses cerai. Insan menyatakan pasrah. Sementara Inara berada di tengah ketidakpastian status dan masa depan. Pintu damai memang belum sepenuhnya tertutup. Jalur hukum masih berjalan, peluang rekonsiliasi masih mungkin terjadi. Namun hingga kini, tak ada tanda jelas bahwa badai ini akan segera reda. Drama ini bukan hanya tentang cinta dan pengkhianatan, tetapi juga tentang harga diri, anak-anak, dan masa depan yang dipertaruhkan. Akankah Ramadan menjadi titik balik menuju perdamaian, atau justru menjadi saksi berakhirnya kisah poligami penuh gejolak ini? Publik menanti jawabannya.